berbicara gitu ya. Karena berhubung ini apa yang saya dapat ada, jadi saya tuangkan buat Bapak Ibu guru di sini. Oke, kita sepakati dulu ya. Nih, kita sepakat bahwa mendidik semua peserta didik merupakan tanggung jawab bersama. Sepakat? Ini beda lagi. Hah? Oke, Pak Yana. Tidak harus malu jadi pendidik. Yang harus malu itu tukang bangunan, betul? Hah? Betul? Bentar dulu. Oke, stop. Ibu Ida tidak setuju. Oke, kenapa? Ya, yang malu. Bentar dulu yang kasih. Bu Ida boleh? Hah? Kenapa? Kenapa ya? Ya. Kenapa Pak Doni? Pak Doni tidak setuju? Setuju? Setuju tukang bangunan. Hah? Tukang bangunan. Yang harus malu itu tukang bangunan. Setuju semuanya? Belum connect? Setuju? Oke, kenapa Bu Latri setuju? Betul. Jadi tidak harus malu jadi seorang pendidik. Masa jadi seorang pendidik nakal, getong? Tidak harus kan? Tapi kamu tukang bangunan ya hampir aku palu dielus. Kan mungkin ya palu dielus. Kan palu itu diketok. Gitu. Beda? Paham? Iya. Iya ya. Beda udah termasuk ini gak? Terlibat gak dalam hal ini? Terlibat gak untuk menjawab? Nah, lihat tadi terlibat nggak? Merasa terlibat kan? Nah itu Bapak Ibu contohnya ya. Jadi kita di kelas itu harus bisa melibatkan anak. Contoh dari hal yang terkecil. Kayak speaking, karena terlihat sih di sini sudah merasa ada yang ngantuk, ya. Udah ngantuk kan? Saya mah pilihan aja. Speakingnya tidak dibuat-buat atau seperti apa? Bapak Ibu, ya, ingin yang berkaitan dengan olahraga atau ingin yang berkaitan dengan berpikir? Atau mau dua-duanya? Kalau mau dua-duanya nggak apa-apa. Kalau mau dua-duanya boleh berdiri. Ya. Oh, pengen berpikir dulu, otaknya dulu ya. Oke. Semuanya boleh menjawab. Tuh, ibu juga. Tenang Bu. Udah makin sore. Clue-nya, bumi itu bundar. 30 ditambah 301 sama dengan 3. Bu Ida 3. Oke, yang ada yang sama dengan Bu Ida 3. 301. Oke, Pak Doni. Oke, ada lagi yang 2? Cung? Tidak ada. Semuanya 2? Kosong. Pak Rahmat kosong? Nada. Tidak ada. Oke, siapa lagi? Bu Ririn boleh? Berapa kira-kira? 301 ditambah 30? Gak tahu. Bu Pipi? Gak tahu juga. Oke, Pak Doni, kenapa? Ya. Yang kata kuncinya aja bumi. Yang 1, 0, yang 2, yang 0, 1, 30, 1, Berarti jawabannya 2. Tepuk tangan Bapak Ibu. lagi yang menjawab. Jadi clue-nya 1. Masih penasaran? Oke, sekali lagi kita masih bermain clue. Apa ya? Saya bingung. Kata saya mah di dia langsung gitu ya. Mikir. Oke. Nah, cukup. Berpikirnya cukup maksudnya. Clue-nya Itu ya lah. ini lah, kayak gini aja juga udah bisa ketawa ya. Oke. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Ya, jangan lupakan yang ketiga, tetap yang ketiga juga mantan. Ya. Mengenai ATK, ya, mengenai alat tulis kantor. Yang pertama
buku. Yang kedua pulpen. Kalau yang ketiga? Jangan lupakan aku. Cung, yang tahu jawabannya? Burina, boleh. Lem, jawabannya lem. Terus ada lagi? Iya, mungkin yang pertama kan tadi buku ya. Penggaris, salah dua-duanya. Hah? Pensil. Oke, salah. Cung, belum ada yang betul. Oke, Pak Doni masih betul lagi nih. Hah? Enggak. Terus apa? Jawabannya? Oke, Pak Doni lagi tepuk tangan. Pak Doni. Iya, tapi kan melalui ATK ya, harus disatuin. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah pulpen, yang ketiga adalah misalkan nilai itu. Jadi jangan lupakan yang ketiga. Nah, gitu itu maksudnya kan clue ya, mainnya clue. Nah, sekarang masih speaking ya. Speaking ini maksudnya karena ini saya nanti yang dibahasnya itu nanti mengenai pembelajaran di dalam kelas ya. Nanti berarti kan Bapak Ibu juga di sini masih membutuhkan yang namanya speaking, terus seperti apa menjadikan referensi ya itu untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang speaking lagi masih ya. Biar ini Mas tadi berpikir, sekarang lebih ke hiburan aja ya. Oke. Permainannya lebih ke pramuka ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Salah. Tepuk 4. Tepuk 4 2 kali. Gitu. Tepuk 4. Belum connect. Tepuk 4. Tek 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 4 kali kan. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terakhir, ada lagi. Terakhir. Oke. Di saat strike one ya, saya berkata strike one berarti kalian maaf, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti seperti ini, strike one. HP-nya atau laptopnya boleh diri dulu. Strike one, strike through. Nah, hal yang seperti itu bisa Bapak Ibu dilakukan di saat nanti pas pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu melihat gini, misalkan siswanya bulatri ya, dilihat di ujung. Jadi Bapak Ibu kan melihat di ujung itu udah tidak kondusif. Nah itu bisa dipakai ya di saat anak-anak sudah mulai jenuh. Misalkan strike one, langsung anak-anak sontak melakukan strike one. Nah itu fungsinya untuk apa? Contoh hal seperti ini. Bapak Ibu pernah ketol? Pernah gak ketol? Ibu-ibu? Pernah kan sama bapaknya ya, suaminya? Ya. Ditol Bapak Ibu dengan jarak yang panjang. Pernah gak menemukan garis putih yang dirasakan sama Bapak Ibu? Nah, garis kejut ya. Nah itu sama halnya seperti itu. Jadi saat anak sudah tidak kondusif, garis kejut itu bisa Bapak Ibu gunakan ya, strike one. Nah, jadi anak-anak langsung deg-deg. Nah, anak-anak langsung kan orejat deh tadi nasare deg gitu kan. Jadi lebih fokus lagi terhadap pembelajaran seperti itu. Nah, kan gebruk kan kondisinya deg gitu. Cuman kalau nggak rusak. Oke, di sini. Nah, dengan kaitan seperti itu, keberpihakan terhadap anak, di sini kita mengacu terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa? Hah? Ya,
Bopi boleh? Karena Bopi masih hangat-hangatnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Menuntun. Bukan menuntut. Ya, itu dari Bopi. Boleh ibu-ibu yang tahu? Yang Google gak apa-apa. Tapi emang panjang ya. Cuman kita dibikin simple aja. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu dulunya itu pernah seperti ini. Guru harus menghamba terhadap murid, tapi itu menjadi bahan topik ya. Sekarang dirubah menjadi menuntun sesuai kodrat dan zamannya. Bayangkan kalau kita pendidikan tidak mengikuti zamannya, apa yang terjadi? Bisa gak? Ya, ketinggalan ya. Betul. Bayangkan bumi, matahari, dan bulan. Apabila itu tidak terus berputar dan berputar, ya, apa yang akan terjadi? Nah, sama dengan halnya seperti itu pendidikan. Sepakat? Ya. Di sini ada, saya tidak akan lama Bapak Ibu ya, jadi tenang aja waktunya untuk absen. Oh, habiskan, nggak apa-apa kalau masih seru ya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menganalisa video, ya. Ini juga saya dapat video barusan juga, ya. Jadi kalau dibilang saya nggak bisa orangnya mempersiapkan lama. Saya harus hari ini juga gitu. Ya, begitupun tugas sama Bapak Ibu. Nih, boleh. Nah, bisa Bapak Ibu lihat yang pakai sepeda dan rodanya ya, seperti itu ya. Nah, tuh. Yang rodanya kotak gini, bayangkan. Menurut Bapak Ibu, apakah bisa jalan? Hah? Bisa jalan nggak si roda si kendaraan ini kira-kira? Tadi kan yang bulat mah bisa ya, tenang, santai, digoes. Nah kalau yang ini kotak, bagaimana, bisa nggak kira-kira? Ya, kita lihat selanjutnya. Ya. Oh karunyanya tuh, dipaksakan, nggak bisa dipaksakan tuh dengan entengnya ya di saat dia sesuai dengan remnya tuh lihat. Dan sebaliknya Bapak Ibu, tuh lihat yang tadinya gampang ya, kalau tidak sesuai juga dengan jalannya tidak akan ya. Nah dari video tersebut kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video tersebut? Ya, jadi dalam video tersebut nanti berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu menyesuaikan kodrat dan zamannya. Sepeda tadi nggak bisa yang roda kotak itu dipaksakan di jalur yang lurus. Ya, sebaliknya di pas ban yang kotak itu, yang bulat itu digunakan di jalur yang berliku-liku, tidak bisa juga ya, susah. Jadi artinya apa? Artinya kita harus menyesuaikan dengan kodratnya gitu. Ya, si anak itu. Jadi si anak itu emang tidak bisa dirinya, kurang kayak pilihan tuh, gitu kan? Kan sulit. Nah, Bapak Ibu ada yang seru ini. Ini yang sering kita ucapkan sebagai guru, betul? Pernah ada yang seperti ini? Ya, istighfar di saat apa? Di saat wali kelas. Pak Budi, eta rapat geus dieu sincang. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Oh, kita iya maksud karena saya guru olahraga. Oh, bagian. Cek wali kelas, iya masih wali kelas. Bagian. Nilai rapat udah diisi belum? Belum. Istighfar karena astagfirullah. Isuk ada ini Pak panggil ini isuk cek wali kelasnya misalkan buhay ya. Cek buhay bagian kumaha kan entos kan. Insyaallah cenah. Oke, penting ya. Nah, ditanya deui lah isukana. Atos bagian rek diberi ieu teh. Alhamdulillah. Atos. Nah,
Alhamdulillah atas. Diceklah wali kelas di print. Bagian lain ngaranna si eta teh kamari. Geus eueuh. Kok lain lainna? Kakak ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah gak seperti itu? Orangnya sudah tidak ada tapi nilainya ada, pernah gak? Nah, termasuk saya ya. Gitu. Orangnya udah gak ada tapi saya kasih nilai. Saya ke tengah, berarti artinya apa? Tarang absen menurutnya. Gitu, atau apa nilai jadi? Pernah kejadian di sini? Ayo lembar jawabannya, ayah kene utuh tapi nilainya harus jadi. Nah, saya itu malah apa namanya? Nah, oke, kita kembali ke diferensiasi. Apa? Ada yang tahu nggak diferensiasi itu apa? Kira-kira? Menurut Bu Lela diferensiasi itu perbedaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang lain? Menyesuaikan. Ada lagi? Penganekaragaman. Ya betul ya Bapak Ibu, seperti itu diferensiasi itu. Jadi saya sepakati juga dengan Bu Lita waktu ada mungkin 2 minggu yang lalu. Saya tanya, kira-kira Bu Lita apa sih diferensiasi itu? Diferensiasi itu pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya, waktu itu ya. Ya tentunya sama seperti itu ya. Jadi pembelajarannya itu tidak kita harus instruksi aja, atau pembelajarannya apa ya, ceramah. Jadi guru itu diharapkan ngajar ceramah, tak apa murid nanti jadi itu ngerti atau nggak tahu murid nanti jadi itu nggak ibarat namanya sare atau kumaha gitu kan, paham atau enggak, ngerti enggak? Strike one, strike through. Oke. Untuk diferensiasi dibagi menjadi 3 ya. Ada konten. Bagian konten itu yang kayak gimana? Nah, apakah pembelajaran eta teh beda-beda? Ieu mah belajarna misalkan di olahraga ya, misalkan ieu mah belajarna sepak bola. Nu ieu mah pembelajaranna voli. No, nama futsal kumaha tuh nilainya bagian gitu ya. Nah, jadi konten di sini tujuan pembelajarannya sama. Tujuan pembelajarannya misalkan pembelajaran infansi atau pembelajaran bola besar mengenai teknik dasar. Nah, mengenai teknik dasar itu kita ke anak harus terlibat ya, terlibat itu dalam hal memilih kontennya itu mau apa gitu. Nah, kontennya misalkan ada teknik dasar dribbling, shooting atau passing. Nah itu anak-anak nanti memilih menyesuaikan dengan keinginan anak. Nah itu keterlibatannya seperti itu. Nah untuk prosesnya bagaimana bagian? Nah untuk prosesnya nanti si anak itu bisa belajar melalui HP ya di YouTube teknik dasar itu seperti apa. Bagaimana caranya mereka itu lebih menangkap, lebih cepat menangkap. Prosesnya nanti beda-beda ya, melalui YouTube, melalui bacaan atau melalui sumber-sumber lain seperti itu. Prosesnya nanti bisa secara kelompok, belajarnya dengan pengelompokan. Yang ketiga diferensiasi produk. Produk itu biasanya di akhir ya. Di akhir itu ada produk. Nah produknya itu anak tidak harus hasilnya itu dengan tulisan. Bisa anak itu melalui mereka pinter membuat video, boleh dengan video. Yang ini misalnya dengan portofolio boleh, portofolio. Jadi beda-beda keanekaragaman. Sehingga anak itu tidak terbebani. Kan tidak semua anak itu bisa yang video kan, ada yang bisa juga membuat portofolio seperti itu. Jadi kita di sini diferensiasi itu tidak ada pembebanan terhadap siswa. Selanjutnya itu tadi ya kegiatan pembelajarannya. Sudah, terima kasih. Ya. Cukup Pak? Tapi belum beres ya, masih ada ini berbaginya. Setelah itu ada lagi program saya di PKG selama 3 bulan setelah mempelajari. Jadi ada tugas akhirnya. Nanti tugas akhirnya itu apa, seperti apa ya. Gitu. Jadi sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu kalau dipelajari beberapa minggu ya gitu. Terus sumbernya juga banyak. Cuman saya buat sesimpel mungkin agar
Bapak dan Ibu bisa lebih mudah mencerna apa sih diferensiasi itu, bagaimana diferensiasi itu gitu, dan prosesnya bagaimana. Mungkin semoganya Bapak dan Ibu di sini bisa mencerna mengenai materi diferensiasi dan bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing gitu. Apakah dengan di pembelajaran lain diferensiasi itu bisa? Ya bisa, tentu saja ya. Nanti misalkan tujuan pembelajaran itu apa? Nah di situ ada konten-kontennya biar anak yang memilih kontennya mau apa, yang bisa mereka ibaratnya tanpa paksaan kita juga. Nah di sini saya mengikuti pembelajaran pendidikan PKG ya. Di sini saya mengambil tugas akhirnya itu, tugas akhirnya itu banyak ya. Ada mau membuat RPP, mau membuat video pembelajaran, terus kenapa saya memilih untuk membuat KBS ya. KBS itu kalau di PKG KBS, kalau di sini Monggo mungkin ya hampir sama. Jadi KBS itu komunitas belajar sekolah. Di sini kami, saya sendiri mengambil temanya itu jiwa dan raga ya. Ini nanti dimasukkan ke dalam P5 kurikulum merdeka untuk tugas akhirnya. Nah, ini pengertian bangun jiwa dan raga. Jiwa itu adalah bagian yang bukan jasmania dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal atau awak diri. Raga itu apa sih? Raga itu badan ya. Raga itu lebih ke fisik gitu. Jadi bangun jiwa dan raga adalah seluruh bentuk kegiatan tindakan manusia yang sehat secara jasmani dan rohani. Jadi sehat secara fisik dan mental. Ini untuk proyek P5 dengan metode pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik, diharapkan menjadi perangkat yang menawarkan titik temu, kolaborasi dan mengidentifikasi pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan perundungan dunia maya di dunia nyata ya. Tentu saja di saat manusia itu, diri kita itu tidak hanya harus sehat secara fisik ya Bu Sri ya, jadi harus sehat secara mentalnya juga ya. Ya seperti ini, secara fisik kita sehat, belum tentu secara mental kita sehat. Jadi mental itu lebih ke pikiran, perasaan gitu kan, belum tentu. Ya orang gila juga secara fisik mah sehat ya Bu ya. Ya, secara mental belum tentu sehat gitu. Dan sebaliknya bisa juga secara mentalnya sehat, secara fisiknya tidak sehat. Jadi dua-duanya sangat dibutuhkan. Jadi nanti ada ya kenapa saya mau mengambil tema ini untuk SMA 13. Nah, ini berkaitan dengan hasil analisa saya di SMA 13. Nah, untuk tipe kepribadian jiwa ya, di sini jiwa itu seperti riang, murung, aktif, ya, ataupun lamban. Ini ruang lingkup sehat jiwa raga ya. Di sini ada peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, terus peningkatan perilaku hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik, penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi, lalu ada peningkatan kualitas lingkungan. Selanjutnya tujuan konsep bangun jiwa raga ya. Di sini tentu saja kesehatan terjaga fisik dan mental. Terus lebih produktif. Setelah produktif, tentu saja biaya untuk pengobatan itu berkurang, sehingga akan terjadi hemat. Nah, di sini bentuk aktivitas fisik ya. Yang pertama tuh bentuk kegiatan bangun jiwa raga itu melakukan aktivitas fisik, seperti jalan kaki. Terus yang keduanya mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiganya tidak merokok, yang keempatnya tidak mengkonsumsi alkohol, yang kelimanya memeriksa kesehatan secara rutin, yang keenam anti perundungan, yang ketujuh menggunakan jamban. Paham? Kenapa bagian ada penggunaan jamban? Ya, seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, itu berkaitan dengan jiwa, ya, berkaitan dengan jiwa. Orang gila apakah tahu dengan WC?
di mana aja kan. Nah itu berarti jiwanya tidak sehat seperti itu. Ini tempat kegiatannya nih, kegiatan untuk bangun jiwa raga itu bisa dilakukan di beberapa tempat ya, seperti yang kita lihat di depan. Nangis aku. Ya, terima kasih. Bagian masih ada. Itu pengantar. Nah, tadi pengantarnya ini baru rencana tindak lanjutnya. Kan pengantarnya tadi. Terus bagian tindak lanjutnya apa di sekolah gitu kan? Nah, ini tindak lanjutnya. Nah, tujuan programnya itu di sini peningkatan kesehatan fisik dan mental siswa SMA Negeri 13 Pandeglang. Ini latar belakangnya. Kesehatan merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi kemampuan belajar dan kualitas hidup siswa. Di era modern ini, kesehatan tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesehatan fisik yang baik dapat meningkatkan kinerja akademik. Sementara kesehatan mental yang optimal berperan penting dalam menjaga motivasi dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Di SMA 13 Pandeglang, perhatian terhadap kesehatan siswa telah menjadi prioritas. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada awal semester, ditemukan bahwa sebagian besar siswa merasakan kelelahan dan kurang bertenaga selama jam sekolah. Hal ini diperparah oleh kebiasaan makan yang kurang sehat, di mana banyak siswa mengandalkan makanan cepat saji yang tinggi lemak dan rendah nutrisi. Sepakat ya? Jadi di anak kita itu seperti itu keadaannya, lemah. Ini mah bisa dia bawa pulang. Ini latar belakangnya. Lanjut aja ke Nah, tujuan program. Untuk tujuan program saya membuat jiwa dan raga di sekolah ini, tentu saja yang pertama meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental melalui kegiatan yang partisipatif dan berpusat pada siswa. Ya. Tujuan yang keduanya memberikan ruang bagi siswa untuk memilih dan mengatur kegiatan fisik, makanan sehat, dan sesi kesehatan mental yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya, mendorong keterlibatan aktif siswa dan guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Di sini untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, capaian satunya peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan fisik dan pemilihan makanan sehat. Indikatornya minimal 80% siswa berpartisipasi dalam senam sehat setiap hari. Selanjutnya, langkah-langkahnya menyusun jadwal senam sehat melibatkan siswa dalam pemilihan jenis senam, menyajikan menu makan dan sehat setiap hari. Nih bisa kita lihat ya capaian keduanya. Terus ada capaian ketiganya juga. Gitu. Terus lalu ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Program ini akan dijalankan selama 2 minggu dengan melibatkan seluruh siswa SMA Negeri 13 Pandeglang. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat, jadi setiap hari Bapak Ibu, jadi selama 2 minggu. Dengan rincian sebagai berikut. Ini rinciannya senam sehat ya, dilakukan setiap pagi selama 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Terus yang keduanya makanan bergizi, menyediakan menu sehat di kantin sekolah dan mengenal gizi kepada siswa. Selanjutnya kesehatan mental, sisi diskusi, refleksi dan seminar tentang kesehatan mental setiap 2 hari sekali. Nah selanjutnya mitra dalam komunitas belajar yang berkolaborasi mencakup guru PJOK sebagai ketua program, guru mata pelajaran lain sebagai fasilitator dan mendukung kegiatan,
Lalu yang ketiganya bimbingan konseling sebagai narasumber dalam sesi terkait kesehatan fisik dan mental. Nah, jadi kita di sini berkolaborasi antara dengan guru-guru lain dan guru BK. Nah, untuk struktur programnya di sini ada fasilitas fisik, sumber daya manusia, lalu ada materi dan alat. Nah, jadi ada rencana dan evaluasi. Untuk evaluasi program akan dilakukan dengan metode yang pertama itu survei kepuasan siswa, ya, dilakukan setelah minggu pertama dan akhir program untuk mengukur efektivitas kegiatan. Yang keduanya wawancara dan observasi dilakukan terhadap guru dan staf untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan program. Yang ketiganya refleksi siswa menggunakan catatan harian atau jurnal untuk mendokumentasi pengalaman siswa selama program berlangsung. Nah, ini tentu saja di sini di program ini kemungkinan tantangannya ya. Tantangannya yang pertama pastinya kurangnya keterlibatan siswa. Beberapa siswa mungkin merasa enggan untuk terlibat aktif. Nah, di sini solusinya mungkin untuk mengenai tersebut memberikan insentif atau penghargaan untuk partisipan aktif serta menyusun kegiatan yang menarik bagi siswa. Yang keduanya logistik dan pengaturan waktu. Kesulitan dalam mengatur waktu dan ruang untuk berbagai kegiatan. Solusinya itu membuat jadwal yang fleksibel dan mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada di sekolah. Ya, itu Bapak Ibu program saya yang saya ambil di tugas akhir. Jadi PKG ini ada tugas akhirnya yang dipilih menyesuaikan dengan kesiapan guru tersebut. Jadi ada kaitannya dengan keterlibatan anak, ya, terus dengan program pembelajaran KBS seperti itu. Mungkin itu saja ya dari saya, nanti bisa dikomunikasikan lagi ke moderator ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga dengan adanya komunitas belajar ini kita bisa saling bukan menggurui ataupun yang lainnya, kita di sini bisa sharing, bisa silaturahmi juga. Selain itu bisa dengan cara curhatan ya. Karena konten itu bukan hanya mengasih materi seperti apa, tapi itu juga berbagi curhat mengenai Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Saya cukup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa pada pagi hari ini bisa bareng-bareng makan bersama. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu guru dan seluruh anak siswa SMA Negeri 13 Pandeglang.
ini merupakan suatu pembiasaan bagi kita semua karena pemerintah daerah, provinsi dan lain-lain juga menganjurkan agar sekolah itu sehat. Sekolah sehat itu diantaranya tentunya gurunya harus sehat dan jasmani dan rohani, dan siswanya juga harus pada sehat sehingga punya kekuatan untuk bisa belajar dari pagi sampai sore dengan mengadakan sarapan atau makan pagi bersama-sama. Alhamdulillah dari sebagian besar siswa yang ada di sini semuanya mengikuti, meskipun ada beberapa yang belum tahu, belum mengerti bagaimana tujuannya dari sekolah sehat dengan adanya makanan bersama ini. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini menjadi suatu kebiasaan yang jadi budaya buat kita semua sehingga kita sehat dan pintar nanti ke depannya. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung dimakan bersama ikan ayam 13 November.